Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 6 ayat 12. Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saya baca sekali lagi. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, tentu kita mengingat, mengetahui bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus membangun hubungan yang sangat erat dengan Bapa di sorga, yaitu Allah Bapa. Salah satunya itu diwujudkan dalam kehidupan berdoanya. Kita tahu ada hal-hal yang sangat penting yang diajarkan oleh Yesus tentang bagaimana kita harus berdoa. Dan saat kita membaca firman Tuhan tentang pengajaran itu, kita melihat yang melatar belakanginya adalah sebagai kritikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang menghidupi doanya bukan dalam pengertian yang semestinya. Sebab mereka berdoa, motivasinya adalah supaya orang lain mengetahui bahwa mereka adalah orang yang rajin berdoa. Maka dikatakan mereka sering mengambil tempat untuk berdoa itu di tempat-tempat keramaian, supaya mereka dipuji oleh Tuhan. Maka dalam pengajaran itu Yesus berkata, jika kamu mau berdoa, masuklah ke kamar, kunci kamarmu, berdoalah di sana. Dikatakan juga, jika kamu berdoa, jangan bertele-tele. Bahkan dari sana lahirlah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus saat dia mengajar, berkhotbah di bukit. Kita sering menyebutnya sebagai doa Bapa kami. Nah, dalam firman ini, dalam Injil Lukas ini diceritakan bahwa suatu ketika Yesus pergi ke bukit, dan dia pergi ke bukit khusus untuk berdoa. Bahkan dikatakan di sana dia sampai semalaman dia berdoa kepada Tuhan. Dari firman ini yang mau ditekankan adalah pentingnya berdoa dalam kehidupan Yesus Kristus. Pentingnya berdoa. Bayangkan, Yesus saja yang adalah anak Allah, Yesus saja yang tidak ditemukan kekurangannya,
tidak ada hidupnya tercela, tetapi untuk berdoa saja dia harus mencari tempat yang khusus, yaitu bukit, dan dia semalam suntuk di sana berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti Yesus berdoa semalaman saat dia akan memilih para rasul. Nah, kita juga membutuhkan bimbingan dalam hidup kita ini. Kita sangat memerlukan bimbingan, tuntunan dari Tuhan saat kita akan melakukan aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan kita. Belajarlah dari Yesus. Ambillah satu waktu khusus. Ambillah bahkan jika perlu satu tempat khusus. Berdoalah kepada Allah dengan tekun. Kalau dikatakan di sini Yesus berdoa sampai semalaman, saya pikir tidak secara harafiah yang mau ditekankan bahwa kita harus berdoa seperti itu. Tetapi setidaknya itu menunjukkan ketika kita sudah mengambil posisi, mengambil waktu, mengambil sikap untuk berdoa, berilah hidupmu, berilah waktumu dalam hal berdoa itu. Janganlah berdoa hanya sekedar sebagai rutinitas. Janganlah berdoa seperti kebanyakan orang. Berdoa itu sepertinya sudah refleks karena sudah rutin dilakukan, sehingga apa yang didoakan dia tidak mengerti, apalagi tidak diimani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita sangat digugah melalui firman ini. Pentingnya berdoa. Bagaimana kita memberi satu waktu, tempat, dan tentu hati kita fokus membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Maka ada satu ungkapan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar. Satu ungkapan yang sangat sederhana tetapi maknanya sangat mendalam. Dia bilang begini: doakanlah apa yang hendak kamu lakukan, dan lakukanlah apa yang sudah kamu doakan. Artinya doa itu tidak terpisah dari kehidupan. Doa itu tidak terasing dari kehidupan. Tetapi justru kehidupan kita, aktivitas kita itu menyatu dengan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Demikian firman Tuhan hari ini, renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, menuntun kami untuk meneladani Yesus dalam hal berdoa. Kami membutuhkan satu kekhususan waktu dan tempat untuk berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa kami. Sebab di dalam doa sungguh kami merasakan ada hubungan yang terjalin, hubungan yang nyata antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini, sebab kami tahu di dalam doa-doa kami, iman kami diteguhkan,
di dalam doa-doa kami beroleh bimbingan dan tuntunan dari Tuhan. Biarlah hari ini kami selalu mendoakan segala yang akan kami lakukan, yang kami harapkan dalam hidup kami. Tetapi hari ini juga dengan iman kami mau melakukan apa yang telah kami doakan. Terima kasih untuk firman ini. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.